Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan tugas kelompok kami dengan judul pengenalan sistem pakar berbasis pengetahuan. Kelompok kami terdiri dari 3 orang, yaitu Muhammad Khairul Anam, saya sendiri Maulana Lutfiansyah, dan Ade Rizky Agustriansyah. Untuk materi pertama yaitu Knowledge Based Expert System, yaitu program pemberi nasihat yang terkomputerisasi yang ditujukan untuk menirukan atau menggantikan proses reasoning atau penalaran dan knowledge atau pengetahuan dari para pakar dalam menyelesaikan permasalahan masalah yang spesifik. Berikutnya ada karakteristik KBS. Yang pertama itu dapat belajar dari pengalaman, mentransfer pengetahuan dari satu domain ke domain lain, dapat memberikan proses penalaran atau reasoning dalam berbagai level. Berikutnya menggunakan tool heuristik atau rule of thumb, dan terakhir yaitu mathematical models simulation. Berikutnya pengenalan sistem pakar berbasis pengetahuan. Sistem pakar adalah aplikasi berbasis komputer yang digunakan untuk memecahkan masalah kompleks dengan meniru penalaran dan pengambilan keputusan seseorang pakar manusia. Sistem ini menggunakan pengetahuan, fakta, dan teknik penalaran untuk memecahkan masalah yang biasanya dapat diselesaikan oleh para ahli. Definisi sistem pakar. Sistem pakar adalah program komputer yang dirancang untuk meniru proses pemikiran dan pengetahuan seseorang pakar dalam suatu bidang tertentu. Tujuannya adalah untuk memberikan saran dan solusi yang tepat bagi pengguna berdasarkan pengetahuan yang ada. Berikutnya komponen sistem pakar. Yang pertama yaitu basis pengetahuan. Basis pengetahuan yang diperlukan untuk memahami, merumuskan, dan memecahkan masalah. Yang kedua, mesin inferensi, yaitu berfungsi untuk memandu proses penalaran dengan menggunakan basis pengetahuan untuk menarik kesimpulan. Dan yang terakhir, antar muka pengguna, yaitu memungkinkan komunikasi antara pengguna dan sistem pakar, menyediakan input dan menerima output. Berikutnya, arsitektur sistem pakar. Yang pertama, berbasis pengetahuan, yang di dalamnya berisi fakta-fakta, teori, dan aturan pengambilan keputusan di suatu bidang tertentu. Yang kedua, mesin inferensi, menyediakan mekanisme penalaran untuk memanipulasi dari basis pengetahuan untuk menyelesaikan masalah spesifik. Antar muka pengguna, memungkinkan komunikasi dengan interaksi pengguna dengan sistem pakar. Dan yang terakhir, akuisisi pengetahuan, yang di dalamnya merupakan proses mengumpulkan, menganalisa, dan menggabungkan pengetahuan dari berbagai sumber. Berikutnya representasi pengetahuan. Yang pertama, aturan produksi. Pengetahuan disimpan dalam bentuk aturan if-then. Yang kedua, jaringan semantik. Pengetahuan disajikan dalam bentuk jaringan yang menghubungkan konsep-konsep. Berikutnya bingkai atau frame. Pengetahuan disimpan dalam struktur data kompleks yang menggambarkan situasi tertentu. Dan yang terakhir, logika predikat, yaitu pengetahuan diwakili dalam bentuk pernyataan logis dengan variabel dan predikat. Berikutnya akuisisi pengetahuan, yaitu yang pertama identifikasi masalah dengan menentukan domain masalah yang akan diselesaikan oleh sistem pakar. Yang kedua, ekstraksi pengetahuan, yang di dalamnya mengumpulkan dan mengorganisir pengetahuan dari sumber-sumber yang relevan. Yang terakhir, representasi pengetahuan, yaitu menyimpan pengetahuan dalam bentuk yang dapat diproses oleh sistem pakar. Berikutnya ada mesin inferensi. Yang pertama, aturan dasar. Mesin inferensi menggunakan aturan dasar untuk memproses fakta dan membuat kesimpulan penalaran maju. Mesin inferensi menggunakan fakta yang ada untuk menentukan aturan yang sesuai dan menarik kesimpulan. Berikutnya penalaran mundur, yaitu mesin inferensi bekerja dari kesimpulan ke fakta yang mendukung untuk menemukan penyebab suatu masalah. Berikutnya ada pengembangan sistem pakar. Yang pertama, penelitian, mengumpulkan pengetahuan dari pakar dan sumber lain.
Berikutnya desain, mengembangkan arsitektur sistem dan antarmuka pengguna. Berikutnya pengkodean, mengimplementasikan basis pengetahuan dan mesin inferensi. Yang terakhir pengujian, yaitu mengevaluasi kinerja sistem pakar dan memperbaiki jika diperlukan. Berikutnya bagaimana cara membuat rule. Yang pertama, tentukan pakar atau sumber pengetahuan. Akuisisi pakar untuk mendapatkan conclusion, dan clause. Berikutnya, representasikan ke dalam rule. Berikutnya, jika banyak rule, maka buat rangkaian rule yang bertingkat. Dan yang terakhir, rangkaian rule terdiri beberapa rule yang berhubungan atau rule tidak berdiri sendiri. Aplikasi sistem pakar. Yang pertama, diagnosa medis, yaitu sistem pakar dapat membantu dokter dalam mendiagnosa penyakit pasien. Yang kedua, manajemen bisnis. Sistem pakar dapat membuat keputusan bisnis berdasarkan data dan aturan yang ada. Yang ketiga, pendidikan, yaitu sistem pakar dapat memberikan saran dan umpan balik pada siswa dalam proses pembelajaran. Dan yang terakhir, perencanaan keuangan. Di dalamnya, sistem pakar dapat memberikan rekomendasi investasi dan manajemen keuangan pribadi. Berikutnya ada tantangan dan peluang sistem pakar. Pertama, tantangan, pengembangan basis pengetahuan yang komprehensif, integrasi dengan sistem lain, dan pemeliharaan sistem pakar yang berkelanjutan. Peluang, peningkatan efisiensi, kecepatan, dan konsistensi dalam pengambilan keputusan, serta kemampuan menjangkau lebih banyak orang. Berikutnya masa depan, yaitu integrasi sistem pakar dengan kecerdasan buatan dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan kemampuannya. Demikian presentasi dari kelompok 5. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.